Jadi saya ingin menyampaikan bahwa beberapa waktu belakangan ini ya, sebenarnya udah hampir setahun ya, saya sangat tertarik dan sangat peduli untuk mengembangkan masyarakat Karo, khususnya seniman Karo yang merupakan tanah tumpah darah dan kelahiran saya. Jadi oleh karena itu sebisa mungkin, karena memang saya juga dalam profesi saya sebagai seorang advokat itu tidak jauh dari dunia selebritis, baik film, sinetron maupun musik, maka saya ingin berbagi apa yang saya miliki kepada teman-teman atau artis-artis daerah saya ya. Karena saya berpikir kenapa daerah-daerah lain itu ada artis-artisnya yang menasional, tapi artis Karo setelah nama-nama besar beberapa puluh tahun yang lalu seperti Ramona Purba dan Tio Fanta sama Santa Hoki, kita belum melihat ada artis Karo lagi yang bisa berhasil di pentas musik nasional, kecuali baru-baru ini kita tahu ada Putri Karo, Lyodra Ginting yang berhasil menjuarai Indonesian Idol ya. Jadi berawal dari itu maka saya bekerja sama dengan Mbak Rika Ruslannya juga nanti ada di tempat ya, melakukan yang namanya coaching klinik ya, coaching klinik yang diselenggarakan oleh saya dengan Mbak Rika Ruslan untuk memberikan wawasan pengetahuan kepada para artis dan seniman Karo agar mereka bisa memiliki keahlian, keterampilan yang lebih baik lagi dan lebih bagus lagi sehingga layak untuk bersaing di pentas musik nasional. Nah, berawal dari coaching klinik itu akhirnya terpilihlah 5 orang yang hari ini ada bersama-sama dengan saya untuk kita berikan kesempatan masuk ke pentas musik nasional. Mohon doanya semoga apa yang mereka lakukan, apa yang kami lakukan dapat diterima di Belantika Musik Nasional dan juga dapat diterima oleh di hati para pendengar dan pecinta musik Indonesia ya. Jadi itulah yang mendasari semuanya, sehingga saya yang profesi advokat kok sekarang tertarik untuk menjadi orang yang terlibat dalam dunia seni ya, dalam dunia musik ya. Mereka ini sebenarnya orang masing-masing sebenarnya kalau untuk di daerah Karo sudah cukup punya nama, tapi secara lokal ya, secara daerah di tanah Karo. Nah ini sekarang kesempatannya kita ingin sampaikan dan bawa mereka ke pentas musik Indonesia. Oke? Untuk tidak berlama-lama saya akan mulai memperkenalkan satu persatu tim yang sekarang sudah punya single dan akan kita promosikan dan akan kita perkenalkan mulai hari ini ke masyarakat Indonesia. Dari sebelah kanan saya ini namanya Mei. Namanya Mei. Halo semuanya, ya. Teman-teman media. Ya, ini namanya Mei. Dia selain penyanyi di Medan, dia juga penyiar radio Kiss, ya, penyiar radio Kiss FM di Medan. Nah, jadi dia kebetulan dapat satu lagu single dari Mbak Rika Ruslan yang judulnya Satu Cinta. Ya, nanti kita putar klipnya, ya. Itu sebagian kecil dari Mei, nanti biar Mei yang akan memperkenalkan dirinya. Di sebelah kanan saya ini ada yang namanya Trisna K. Ya, Trisna K ini baru-baru ini juga baru selesai pendidikannya di etnomusikologi S1 USU, dan dia juga adalah putri legend lagu-lagu Karo di tanah Karo. Ya, untuk saat ini dia termasuk orang yang berada di papan atas di Sumatera Utara atau di Medan untuk lagu-lagu daerah. Jadi kalau nanti misalnya lihat di YouTube Trisna itu hampir dia ini punya cukup prestasi ya. Hanya saja di pentas musik nasional dia baru mulai dengan membawakan satu single yang diberikan oleh Mbak Rika Ruslan. Judulnya apa, Tris? Tak harus bersama. Tak harus bersama. Tak harus bersama, nanti juga klipnya akan kita lihat ya. Selanjutnya di paling pojok ini satu-satunya laki-laki selain saya ya, tentunya begitu ya.
dia namanya Ranson. Dia juga berawal dari penyanyi di Karo, karirnya dimulai dari sering ikut ajang festival lagu-lagu Karo. Jadi kalau di Tanah Karo itu dia sudah dikenal sebagai biangnya festival. Banyak festival yang dia menangkan di Tanah Karo. Ya, beberapa lagu daerah yang dia nyanyikan juga cukup mengena di hati penggemar. Nah, sekarang kita bawa, ya semuanya ini karena pilihan dari Mbak Rika juga, kita bawa untuk masuk ke pentas musik nasional. Single terbarunya juga karya dari Mbak Rika Ruslan, judulnya adalah Aku dan Kamu. Aku dan Kamu. Nanti juga kita akan putar video klipnya dan mungkin dialog bersama-sama dengan mereka, ya. Di belakangnya Ranson ini ada Maharani Tarigan. Halo. Ya, berdiri. Teman-teman yang lihat, ini namanya Maharani Tarigan, ya. Ini juga orang yang cukup punya prestasi. Dia S1 etnomusikologi dan baru saja selesai master. Jadi dalam segi pendidikan dia juga nggak ketinggalan master. Tapi dari sisi keartisan atau seni musik, selain penyanyi yang juga cukup punya nama di Tanah Karo, Rani atau Maharani juga sudah menulis beberapa lagu, baik itu lagu berbahasa Karo maupun lagu yang berbahasa Indonesia, merupakan karya ciptanya. Dia ciptakan sendiri, dia nyanyikan sendiri. Jadi cukup punya potensi. Ya, hanya saja memang sekarang kita ingin dia lebih lagi memiliki kesempatan di pentas musik nasional, maka dia masuk di dalam Binolas Band Project ini. Dia mungkin akan ada 3 lagu, tapi mungkin lagu yang akan dia nyanyikan itu judulnya mungkin Cinta, ya. Bukan Pak, Bukan. Kau Dalam Hidupku. Kau Dalam Hidupku yang featuring dengan Ya. Mbak Erni Kulit. Nanti Mbak Erni Kulit juga ada. Ini karya cipta dari Abang Anda Richard Kyoto. Abang Richard Kyoto juga ada, ya. Nanti juga akan memberikan beberapa penjelasan. Jadi inilah Rani, dan kalau nanti kalian lihat di YouTube juga mungkin ada beberapa lagu yang ciptaannya dia, vokalnya dia. Nah, jadi saya berharap juga ini kesempatan yang bagus untuk dia mulai masuk ke pentas musik nasional dan dicintai oleh pencinta musik Indonesia. Terima kasih Rani. Ini yang belakang, yang paling terakhir yang saya kenalkan adalah Mayang Maitami. Ya, kalau semuanya ini genrenya pop, Rani genrenya mungkin musik jazz, ya, jazz atau jazz ya, atau bosas. Kalau Mayang ini satu-satunya yang genrenya dangdut, ya. Dan lagunya dia yang ditulis oleh Mbak Rika Ruslan, judulnya Sedikit-Sedikit Marah, itu sedikit-sedikit kok marah, itu malahan sekarang sudah ada di peringkat 7 di beberapa radio untuk dangdut, ya. Nah, dia juga di tahun 2016 ya, ini juga mewakili Sumatera Utara masuk ke Indonesian Idol, cuma mungkin di babak eliminasi tidak bisa lanjut karena persaingannya cukup banyak, ya. Tapi inilah sosok daripada Mayang Maitami. Pendidikannya juga benar karena dia juga lulusan manajemen Administrasi bisnis S1 USU. Ya, jadi nanti mungkin kita akan berkenalan lebih jauh dengan Mayang Maitami. Silakan Maya tutup. Terima ya. kasih.